Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Thariqul Wusulnya. Sekarang kita masuk ke fawaid kitab Raddus Syekh ala Ta'sis Ar-Razi. Bantahan Syekhul Islam terhadap kitab Ta'sis Ar-Razi. Faidah pertama dari buku ini, kata beliau, alam yakun fi atharil anbiya wal mursalin ma yastaghni bihi fi a'zamil matalib wa ashrafil ma'arif amma yurwa an muallimil mubaddalah as-saibin alladhina intaqalu anil hanifiyyati thabitah bil aqli wad din. Apa tidak mencukupi asar para nabi dan para rasul dalam menetapkan masalah-masalah besar dan masalah-masalah yang mulia, daripada mengambil para pemikir-pemikir yang mereka itu jauh daripada din yang hanif, yang mereka itu bahkan bertentangan juga dengan akal yang sehat dan agama. Di sini beliau ingin mengambil sebuah faidah yang luar biasa yang harus kita pahami, bahwa seorang muslim wajib mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kita tidak memerlukan filosofi dari kalangan orang-orang barat atau orang-orang Yunani atau Aristoteles atau yang lainnya. Kita tidak butuh itu. Kita hanya membutuhkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kita mencukupkan dengan itu. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Dan tentunya Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaban. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Maka kewajiban seorang muslim adalah mencukupkan diri dengan apa yang berasal dari para nabi dan rasul, ya Rasulullah SAW. Kita tidak butuh kepada filsafat dan pemikiran-pemikiran barat. Faedah selanjutnya, waqad alima jami'ul ladina khabaru kalama arsitu wa dhawihi fil ilmi ilahi annahum fi aqallin nasi nasiban fi ma'rifatil ilmi ilahi. Semua orang yang yang mengetahui tentang hakikat ucapan-ucapan Aristoteles dan teman-temannya dalam ilmu ketuhanan, dia akan tahu bahwa mereka itu sebetulnya orang yang paling sedikit pengetahuannya tentang ilmu ilahi itu sendiri. Karena mereka hanya menetapkan dengan akal-akal semata, sama sekali tidak pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsar ittiraban wa dhalalan, bahkan mereka yang paling banyak keguncangan dan kesesatannya. Dan setelah itu sudah gitu mereka sendiri tersesat. Wa hadza ya'rifuhu kullu man lahu nadharun sahihun fil ulumil ilahiyyah. Dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mempunyai pandangan yang lurus dalam ilmu-ilmu ilahiyah. Maka bagaimana akan bisa dijadikan dalil untuk menetapkan ilmu-ilmu ilahiyah dengan pendapat-pendapat yang mereka ini sama sekali tidak mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pendapat-pendapatnya guncang. Maka dari itulah janganlah seorang muslim merasa bangga kalau ia bisa membawakan perkataan Aristoteles, Plato, Archimedes ataupun orang-orang barat dan yang lainnya. Lebih melebihi kebanggaannya ketika ia membawakan Al-Quran dan hadis. Sayangnya kita lihat banyak yang seperti ini, merasa dirinya profesor dan yang lainnya, merasa lebih bergembira dengan membawakan perkataan para orang-orang barat daripada membawakan perkataan Allah dan Rasulnya. Tentu seorang mukmin yang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat dan kepada para rasulnya akan mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran
dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.